Selamat pagi guys, salam ketemu kembali. Ya, kita akan kali ini membuat satu aplikasi kembali, yaitu smart coding. Ya, kalau seorang IT di rumah sakit, ya kan, atau ya tidak yang berhubungan dengan perfilman, maka kita harus memunculkan ide-ide menolong para dokter dan tim-tim pengklaiman yang berhubungan dengan nilai uang. Nah, saat ini kita akan melihat bagaimana satu aplikasi yang dibangun dengan menggunakan apa namanya Laravel ya, Laravel kombinasi dengan SAM versi 83. Kalau versi 7 nggak bisa ya. Apa sih kelebihannya nih? Kalau bisa searching di internet nih. Kalau kita menggunakan Laravel itu apa saja kelebihannya ya? Keunggulan utamanya nih ada banyak ini. Ekosistemnya sangat lengkap, arsitekturnya, keamanannya, dan seterusnya. Tapi eh, kita tidak akan lama di sana dan kita akan masuk ke caranya. Ya, seperti biasa kita siapkan satu kalimat sederhana saja apa yang mau kita buat dari aplikasi ini. Nah, di dalam pengklaiman itu kita membutuhkan ICD-10, ICD-9 itu. Nah, sekarang beberapa rumah sakit juga mencoba kolaborasi antara AI sehingga mempermudah pekerja para dokter untuk melakukan satu diagnosa sehingga nanti resultnya ini cocoknya kemana pengirimannya dan itu ada banyak ribuan itu ICD-10, ICD-9 ya, jadi kita harus kerjasama di dalam tim untuk membuat itu. Maka kita katakan ke ChatGPT kita membuat aplikasi tersebut. Nah, sebelum latihan membuat aplikasi ini, walaupun AI nanti berikan jawabannya, bagi teman-teman pahami dulu cara-cara eh, bagaimana nanti proses apa itu proses dalam Laravel ini eh, dan semuanya ya. Nah, di desa ini kita lihat dia akan memberikan beberapa komentar ya. Nah, terserah teman-teman mau kalimatnya bagaimana. Dan dia sudah jawab. Terus saya percepat saja karena nanti sampai kita bacanya satu persatu ya kan. Nah, di sana kita minta nih saya pilih nama tadi kan dijelaskannya. Tapi kalau boleh nanti jangan gunakan nama ini, yang gitu. Jadi nanti kita ganti-ganti saja. Nah, yang penting smart coding, ya jangan gunakan nama government ya. Oke, nah di sini dia sudah berikan uh, apa namanya formnya. Nah, menggunakan Laravel yang versi 12. Tapi ini kita edit nanti versi 11 saja. Karena kalau mau versi 84 itu hanya ada di MacBook ya. Ya, kita pakai Windows yang versi 83 yang paling tinggi. Oke, nah dia kasih formnya. Nah, ini teman-teman juga bisa edit apakah cocok seperti ini ya kan setelah diberitahu. Ya, silakan teman-teman bisa edit pakai Visual Code atau apa. Nah, terus dan kita minta lagi seperti biasa bagaimana nanti gambarnya. Nah, ada beberapa gambar nanti di sini saya ubah sendiri. Ini hanya gambaran pertama. Kenapa seperti biasa kita minta gambar supaya kita tidak kewalahan merangkai kata-kata di dalam membuat aplikasi coding tersebut ya. Dan kalau AI sudah lihat gambar, dia sudah paham, oh maksud si kawan ini seperti ini, oke gitu ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, jangan gunakan seperti ini ya guys. Kita akan gunakan nanti halaman loginnya itu seperti ini. Kita buat seperti ini. Ini istilahnya aplikasi kita sendiri, ya kan? Untuk kalangan kita sendiri, tidak diperjualbelikan. Untuk memudahkan pekerjaan internal ya. Nah, ya walaupun ada satu aplikasi pengklaiman energi bisi, ya kan? Tapi kita mau tampilkan itu lebih smart dari depan, IGD, dan di mana saja tempat-tempat unit yang berhubungan dengan pengklaiman. Nah,
Ada juga saya minta tampilan yang lain juga dia kasihkan seperti ini ya. Ini, nah, coba buatkan aplikasi itu jadi HTML. Nah, ini bisa juga kita minta bentuk HTML-nya. Nah, kurang lengkap. Saya rasa tidak seperti ini. Jadi, setiap kita minta, jangan langsung itu yang kita mintakan dan dia kasih, langsung kita rancangkan. Kita koreksi dulu, teman-teman. Oke, dan itu sudah jadi, kita langsung masuk ke seperti biasanya. Foto yang pertama saya masukkan, yang tadi, yang pertama itu, lalu saya masukkan formnya. Formnya ini sangat panjang sekali, dan saya tambahin kata-kata seperti ini. Ya, memang benar, teman-teman. Kalau kita memiliki banyak kata-kata, maka token kita akan habis, ya kan? Ya, tapi saya tipikal yang di step pertama itu langsung berat saja, ya kan? Nah, karena kita membuat satu program, itu bedanya. Kalau kita membuat satu, misalkan HTML atau membuat apa namanya yang sedikit-sedikit itu bisa lah kita gunakan. Ada rumusan yang tertentu dari setiap folder ini. Nah, teman-teman juga harus pahami ya. Di sini ada saya bantu ya. Di sini ada Opus. Ini ada versi lain ini. Ada versi Finder 5. Kalau kita gunakan ini akan cepat habis. Nah, ini dibatasi. Ini sekarang upload yang versi terakhir. Tapi saya lebih suka yang versi Opus yang versi 8, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan bentuk searching saja biar tokennya panjang lebar itu gunakan Sonnet versi 6. Jadi kalau boleh pahami dulu mode ini. Nah, dalam membuat program itu kita harus pilih mode yang baik dan jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi mungkin kita habis, kita nggak bisa komunikasi lagi sama apa namanya klien. Nah, seperti ini, nah, kita akan habis nih riset nih, habis. Nanti jam setengah dua baru bisa kembali. Oke, kita lanjut teman-teman. Dia sudah jawab. Nah, lanjut lagi. Inilah habis token, ya kan? Nah, dia kasih jawaban lagi, lalu dia kasih pertama. Nah, biasanya kalau kita membuat program, eh, cloud ini akan membawa kita dulu ke cara pandang kita. Dia akan bentukkan dulu semua tampilan gambar tadi berbentuk HTML. Kenapa demikian? Karena dia mau kita apakah seperti itu gitu ya. Nah, setelah saya bilang oke, lanjut, dia akan lanjutkan. Nah, di sini kita lihat ini dia menggunakan versi 7. Nggak bisa ya, karena nanti itu kewalahan. Nah, di sini tadi dia membawa kita ke versi 7. Nah, kalau untuk Laravel sendiri nggak cocok, nggak bisa ke versi itu. Akhirnya kita rangkai terus, dia buat yang terbaru. Nah, ini dia sudah mulai ada aplikasinya keluar dan prosesnya. Nah, teman-teman boleh tambahkan juga mengenai nanti ada panduan instalasinya. Mungkin baru pertama kali ini menggunakan Laravel ya. Lalu bagaimana cara membackup-nya, update-nya, dan apa saja yang akan dilakukan. Nah, oke. Selanjutnya dia jawab lagi. Dan ini kita minta Laravel versi 12.82. Nah, saya coba minta 8.12 ya. Ya versi 12 dan 82. Mau versi 11 juga bisa, 12 juga bisa, terserah. Nah, setelah itu dia berhenti lagi karena token habis. Kita lanjutkan lagi dan dia memberikan versi yang ini 8 versi 12 ya, versi 12 dan yang 82 atau 83 ke atas. Nah, oke, terjadilah aplikasinya. Nah, di sana ada perbaikan. Jadi setiap kita running ada perbaikan, kita minta lagi tambahan. Terus, 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 terus. Ya, perbaiki lagi, lalu dia berikan lagi. Terjadi error. Kita tambah, 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 terus, terus. Nah, saya minta panduannya. Kenapa saya minta panduannya? Karena ada beberapa yang tidak pas. Ini kan lihat ini, perintah ini tidak sesuai dengan bagian SAM kita. Jadi teman-teman bisa minta komunikasi dengannya untuk merubahnya. Lalu kita minta lagi, dia akan jawab lagi. Nah, seperti ini nih. Ini ada yang nggak cocok ya. Nah, lalu dia kerjakan kembali, dia berubah, lalu dia berikan. Ini yang paling utama. Nah, akhirnya dia akan bentukkan sistem migrasi programnya setiap kali ada perbaikan dalam bentuk install. Nah,
Nah, nanti kita akan jelaskan lagi dalam panduannya bagaimana itu ya. Nah, terus. Ini panjang teman-teman ya. Jadi kalau dalam membuat aplikasi itu, ya memang kita harus ada sedikit butuh modal juga, beli yang pro-nya, supaya kita dapat ilmunya, kan gitu ya. Karena kalau kita sendirian untuk mengcoding itu capek sekali teman-teman ya. Jadi kita butuh bantuan AI. Nah, setelah dapat panduan dan aplikasinya sepertinya sudah mulai sempurna, kita masukkan nih halaman loginnya. Nah, mungkin ada kekurangan tertentu nanti gambar ini bisa saja tidak sesuai ya, ya kan. Tapi paling tidak adalah kemiripan yang kita minta. Oke, nah dia perbaiki, lalu kita minta lagi ada bagian edit di sini, lagi rapi, terus lalu ada pembaruan lagi. Nah, oke, itu ada 4 item ya. Sampai terus, wah ini panjang sekali teman-teman. Nah ini ada saya minta ICD-10, ICD-9 sebagai contoh ya. Nah, oke, nama panduannya tadi, nah dia kasih, dan last, finally sudah finish. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi, mari kita lihat dari aplikasinya. Ya, seperti ini aplikasinya teman-teman. Wow, keren banget. Di situ ada SO, ya, ada OTP, smart card, ada QR code. Nah, ini ada tampilan dan gambar tadi tidak tampil ya teman-teman. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang penting ini sudah luar biasa. Oke. Nah, saya perlu jelaskan dalam proses kita aplikasi ini ada panduan instalasi. Nah, apa yang perlu kita lihat di sini adalah ini. Kita butuh komposer, ya. Kita butuh SAM. Nah, kalau Laravel itu harus ada ini ya. Harus ada kita download ini dan dia berikan alamatnya. Lalu nanti bagaimana mengekstrak, menginstal aplikasi tersebut ini ada panduannya lengkap. Nah, ini dia di kalimatnya ya. Ini kita copy ke CMD, lalu bagian administrator, lalu kita jalankan perintah. Lalu cara installnya. Lalu cara mengaktifkan semua ini. Ini nanti sekali saja ya teman-teman. Nah, terus di sini diperintahkan juga letakkan folder aplikasinya. Ya. Nah, lalu di sana ada settingan untuk Laravel ya. Lalu apalagi? Nah, di sana kita bisa buat ada untuk komposer installnya. Nah, nanti kita bisa cek berjalan sukses atau tidak. Tidak ada juga sering masalah ya. Terus sampai, nah ini paling penting ini. Data ini dan proses database-nya ini harus tersimpan dengan baik. Oke, nah cara migrasi data awal dan loginnya dan semua. Nah, nanti setiap kali ada fitur update, kita tinggal ikutin ini. Nah, kalau ada perbaikan dari kita sendiri, kalau teman-teman sudah bisa coding ya, lebih enak lagi langsung saja pakai coding. Tetapi kalau misalkan mau tambahi dengan AI mana pun boleh terserah, tetapi lakukan proses update-nya seperti ini. Nah, nah, dia berikan dengan lengkap. Jadi bagi teman-teman yang baru pertama kali mungkin belajar untuk belajar sendiri untuk aplikasi ini ya, nggak usah takut dengan bantuan AI, semua bisa atasinya. Oke, nah kita masuk ke aplikasinya tuh. Nah ini dia. Ini seperti aplikasi BPJS ya. Diminta satu apa namanya pengisian uh, captcha. Ini kita baca masuk. Nah ini saya hanya minta kira-kira seperti gambaran aplikasi untuk rumah sakit teman-teman. Ya walaupun nggak sekomplit itu, saya paham alurnya semua. Jadi dalam membuat aplikasi kita harus tahu di lapangan. Nah, jangan hanya ngomong saja ke AI nggak akan mau lakukan karena ini dia juga tidak akan paham apa yang kita minta. Nah, di sini ada notifikasi, ada pesan ya. Nah, pesan ini bisa kita buat baru untuk siapa? Ya, ini untuk kemana? Ya, seperti biasanya. Nah, di sini ada notifikasi dari mana itu pesan. Nah, di sini ada warna. Ya, kita akan pakai warna gelap saja biar terlihat. Nah, oke. Nah, di dashboard ini ada total pasien, kunjungan,
rawat jalan, rawat inap, dan estimasi klaim. Nah, di sini ada apa namanya aktivasi catatan. Ini lengkap. Jadi saya minta sengaja aplikasinya dibagi tiga, kiri, tengah, dan kanan. Dan hasilnya boom. Menurut saya ini nanti di sini semua tampil semua isi dashboard. Dashboard ini biasa digunakan diberikan untuk manajemen, bukan hanya super admin ya. Ini untuk manajemen para pimpinan dia melihat total klaiman berapa hari ini, berapa saja. Nah, nah di sini saya minta tadi seperti yang pertama itu ya, pasien mendaftar, ya kan? Ya walaupun ini nggak selengkap semua, ya kan? Masih bisa ditambahi terserah, ya. Tapi kita bukan fokus kepada pendaftaran. Nah di sana ada poli, bisa ditambah polinya, ada konsultasi, ada apa namanya vitasign yang dilakukan oleh setiap perawat. Nah dari mana kita tahu itu? Ketika kita eh, turun ke lapangan ya. Nah, di sana ada penunjang. Maka kalau dokter itu, oh pasien ini harus dikasih ke lab, maka seorang dokter akan centang beli labnya akan tampil di bagian departemen lab akan memeriksa, oh periksa lagi radiologinya ada, lalu berikan obat, maka farmasi akan mengisi. Nah, orang farmasi juga bisa menambahkan obat dengan harganya. Nah, nanti tampil di sini dikasih gitu. Begitu sudah apa, tinggal dicetak. Nah, wah, sampai cetakannya ya. Kayak apa? Tapi saya bukan fokus kepada ininya, bukan ya. Kita fokus kepada ini, tools dari AI-nya di dalam penerimaan. Ya. Kita misalkan coba demam. Nih, kita satu kata aja buat dia langsung tampak nih teman-teman. Ini total penerimaannya. Ya, oke, mungkin satu. Yang ada saja ya, karena belum lengkap teman-teman. Karena itu ada ribuan. Jadi teman-teman bisa cari data lalu kolaborasi dengan tim pengklaiman ya kan. Nah, di sini ada total biayanya 8 juta ya kan. Kalau dia sakitnya jantung. Ya, ini ada akut 7 juta. Ya, tapi ini validasinya tetap sama tim pengklaiman sama validasikan juga dengan ICD apa Inasi visi ya. Nah, ini untuk apa sih kita buat ini? Ini menolong dari IGD, dokter-dokter IGD yang berhubungan dengan unit pengklaiman. Jadi dia memudahkannya. Siapa yang bisa ingat ini semua? Untuk ICD-10, ICD-9. Nah, saya sendiri aja untuk 10, 20, syukur bisa ingat, teman-teman. Pada umumnya kita hanya ingat bahasa Indonesianya. Nah, dengan aplikasi ini menolong para medis. Oh, ini dia, ini yang lebih cocok ke sini kan gitu. Ketika dilihatnya ada batuk, demam, baru apa paru misalnya paru apa ada ini nggak? Nah ini paru, oke, sorry jadi lompat ya, ada paru ya kan. Nah, kan? Ada paru. Hmm. Nah ini ada apa nih totalnya 20 juta ya kan. Nah ini bukan ada 28 juta, benar nggak ini sama apa kolaborasi ya sama tim penerimanya ya. Nah di sini ada AI analis. Contohnya dibuat di sana demam, lalu jantung, ya kan, gula. Ini dokter ya, ya kan? Baru paru. Kita lihat kemana sih condongnya nanti hasilnya ini tampil semua teman-teman. Nah ini nampak nih. Kemana berapa persennya penerimaan? Nah, udahlah ke paru aja lah 68% ini. Ini paru dia nih, agar gitu misalnya kan. Nah ini, wah total klimannya sekian begini. Nah untuk validasi semua ini nanti, itu ada caranya nanti di berikutnya ya. Apakah pas itu harganya? Ya, ini hanya beberapa apa namanya kalau kliman atau ICD-10, ICD-9 tidak semua. Saya belum dapat semua teman-teman. Oke, nah jadi apa namanya? Sebentar. Eh, baru masuk lagi ke nah ini analisa resume medisnya. Ya terserah mau buat apa di sini, ya kan? Misalnya ceritakan aja. Nah, tadi demam tadi, ini nanti dianalisa nih kemana, ke mana dia. Jadi sebanyak mungkin ya, saya hanya buat contohnya. Nah, ini ada rule-nya juga, nah, ada smart coding, ya kan?
Nah, di sini juga ada interaksi obat. Nah, di mana itu saya mau kasih tahu sama kita di smart ini tadi ini. Ini contohnya tadi ya demam ya. Nah, kita ambil di sini. Di sini ada bisa tambah dan edit ya, ya kan? Nah, ini lengkapi bisa dilengkapi dan bisa disimpan. Nah, di sini ini bisa ditambah coding ya, apa namanya? Dan disimpan ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa lihat ada rule, ada apa namanya? Kelola aturan. Hmm. Misalkan kalau misalnya nama dari yang salah satu ini ya, ini nggak cocok nih misalnya, ini bisa kita edit nih. Atau ditambah aturannya, ya kan? Bisa, bisa teman-teman. Jadi ini saya bilang tadi bahwa secara perlahan-lahan apa namanya dari tim kita akan mengkoreksi dan akhirnya valid jadi terupdate setiap eh, bulannya. Jadi apa saja ICD dan ICD-9 yang terbaru ya. Jadi nggak usah takut. Jadinya mungkin bisa saja salah edit, update. Nah ini nanti akan bisa ditampilkan dari depan PGT dan seterusnya. Untuk para medis yang berhubungan dengan itu sehingga memudahkan pekerjaannya. Nah di sana ini ada referensi ICD-10-nya. Bagaimana tambahnya? Bisa ditambah, bisa diinput dengan Excel. Tapi dengan cara panduan seperti ini, mengikuti kolomnya dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita katakan kepada AI, kita harus pahami dulu apa yang sebenarnya yang kita inginkan. Kalau yang kemarin itu, oke, kita bisa katakan seenak kita, tetapi kalau sudah menjurus hal lebih yang lebih tinggi lagi, kita harus apa namanya buat yang lebih mantap lagi kalimatnya. Nah, ini bisa jadi ini masih sih kita. Nah, di sana nanti akan ada laporan lewat jalan berapa, diagnosisnya apa. Ternyata dipakai terus demam, demam ya kan. Nah, kita masuk di pengaturan. Di pengaturan ini ada master data. Ya, di sini bisa untuk obat, pemisahan dulu di dokter polling, pemisahan lab, dan ini impor untuk ACB, baik itu ten dan lain, ya kan. Nah, ini bahkan saya minta untuk bridging teman-teman ya. Ya kan? Nah, ini bisa ditambah lagi. Jadi ini ya kalau kita untuk bridging itu seperti inilah kira-kira. Ada tambahannya ke depannya, tapi aku hanya membuat simpelnya doang ya. Hanya sebagai contoh. Dan ini konsultasi klaim ya kan. Nah, di sini pengguna nih. Mau ditambah pengguna, ya kan? Dia sebagai apa? Bisa. Dan tampilannya, menunya nanti semua hanya tergantung daripada akun masing-masing ya, sesuai dengan unitnya. Nah, kira-kira itu teman-teman. Nah, di sini di tampilan yang sebelah ini ada tampil nanti apa-apa tindakan, resultnya, dan historinya. Nah, itulah teman-teman ya untuk aplikasi Berkeley. Semoga bermanfaat. Jadi, eh, bagi teman-teman IT, munculkanlah ide-ide atau gagasan atau istilahnya inovasi, ya kan? Nah, jangan hanya rutinitas pekerjaan kita. Jadi saya orangnya seperti itu. Nah, kalau departemen ini kenapa sih sulit sekali? Akhirnya kita buat aplikasi untuk menolong mereka. Oh, departemen ini kayak mana sih? Oh, akhirnya kita kelola gitu. Jadi itu akan sangat menolong kita di dalam menolong unit-unit terkait di departemen kita. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Silahkan like, share, komen, kasih saran. Nah, berikan juga petunjuk apa segala macam silakan. Nah, mungkin banyak ada tutur kata yang tidak pas, saya minta maaf. Kiranya kita semua sehat-sehat selalu, saling mendukung. Tuhan berkati.